Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini jam 11 sampai 1 jam ke depan kita akan cerita tentang pempek Sriwijaya oleh-oleh dari Medan untuk Indonesia. Di studio sudah bersama kami kedua tamu yang sangat luar biasa. Ada Bapak Brilian Mukhtar. Selamat pagi. SEMMMH. Selamat pagi Pak Brilian. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih luar biasa juga undangannya. Thank you Pak Brilian. Dan juga di studio hadir Bu Janis SEMAK, ya founder, keduanya adalah founder pempek Sriwijaya. Terima kasih Bu Janis sudah hadir di studio bersama kami untuk bisa sharing sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Pagi. Sama-sama. Nah, untuk mengenal pempek Sriwijaya lebih jauh dan lebih dekat lagi, jauh dan dekat kita mengenal lebih baik lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Pempek Sriwijaya, ya, makanan khas Palembang, tetapi dikembangkan oleh Pak Brilian dan Bu Janis di Medan sehingga menjadi oleh-oleh khas Medan untuk Indonesia, bahkan nanti akan ekspor ke luar negeri, ya. Tentunya kita akan menggali lebih jauh lagi cerita sejarahnya pempek Sriwijaya seperti apa. Di studio saya akan tanya langsung Pak Brilian Mukhtar sebagai founder. Pak Brilian, ini pempek Sriwijaya kan makanan khas Palembang. Iya. Bagaimana bisa terpikir untuk memulai bisnis ini dan kembangkan sehingga menjadi sangat baik sekali dan sudah ada di dapat dibeli di berbagai kota dan termasuk marketplace. Bagaimana awal berdirinya nih Pak Brilian? Ya, baik, terima kasih Pak Sengget. Sebenarnya kita lihat bahwa kalau pempek Palembang adalah makanan tradisional suatu daerah, tentu punya ciri khas. Ya. Jadi waktu saya merantau kemari tahun 1986, saya coba mencari di kota Medan. Ternyata ada orang jual pempek, tapi tidak menggambarkan ciri khas makanan tradisional dari kampung saya, kan gitu. Ya, sembarang saya protes sampai saya educate, sampai saya cetak, tapi nggak bisa juga. Nah, ini merupakan satu beban moral tanggung jawab saya. Ya, mana saya berada di Medan, jadi saya hobi makan, sering cerita. Waktu itu masih pacaran kami. Ya, cerita, setelah nikah sama juga, tidak ada perubahan. Mungkin ada hanya satu sebesar kota Medan ini, Pak, hanya satu outlet yang boleh katakan agak saya bisa accept, tapi nggak puas juga gitu. Tesnya dari segi tesnya, dari ikannya juga dan sebagainya. Nah, akhirnya begitu kami nikah, diskusi, akhirnya mama saya sering datang, sering juga ajarin kita, terus belajar begitu anak. Yang kedua belajar ke Palembang, belajar, akhirnya kita beranikan diri buka. Dengan satu konsep bahwa ini harus besar. Nah, kita sudah buka cukup lama, tahun 1999 sampai hari ini mungkin 21 tahun ya. 21 tahun. Nah, ini kita baru ya inilah mungkin bagi yang ikuti pecinta pempek Sriwijaya mungkin bisa ikuti perkembangan kita bahwa sebenarnya UKM itu tidak bisa serta-merta kita mikir besar. Jadi banyak orang selalu UKM serta-merta mikir besar, nggak bisa. Ini ada waktu proses. Ya, sampai hari ini kita sudah hampir di semua ini dan luar kota, dan sekarang kita mikir untuk ke luar negeri. Ya, luar negeri ya mudah-mudahan ya. Menurut saya cita rasa dulu kita jaga sehingga banyak pecinta pempek kita yang nggak lepas dari kita, sehingga maka itu kita bisa besar. Jadi karena pembandingnya ada,
Di Palembang bagaimana rasanya, di Jakarta bagaimana. Beda ada sedikit, mungkin di cuka. Karena orang Medan nggak suka minum cuka. Katanya takut ke asam lambung. Ya kita kurangi cukanya. Nah mungkin ada orang Palembang suka minum cuka. Kalau saya minum cuka, suka. Ya saya harus minum cuka banyak-banyak. Ya kan? Tapi saya nggak suka pedas. Orang Medan nggak suka cuka, tapi suka pedas. Nah ini jadi kita harus tahu minat-minatnya. Ya jadi menurut saya sejarahnya kenapa dimulai ya menurut saya di Medan ini belum ada pempek yang cocok, maka kita punya statement the real pempek. Ini loh pempek yang benar ini. Karena Pak Brilian sudah merasakan ya. Iya. Merasakan pempek yang original, yang taste yang kualitasnya bagus seperti apa, sudah merasakan. Awal mula bisnis ini adalah karena belum menemukan di Medan, di daerah perantauan, sehingga terciptalah keinginan untuk membuat sendiri. Makin lama makin enak, akhirnya sebuah jawaban untuk teman-teman yang pecinta pempek, ya kan, supaya bisa menikmati di sana ya, menikmati di sini di kota Medan yang kita cintai, supaya bisa sharing. Dan setelah bisnis itu lama kelamaan menjadi lebih besar lagi adalah sampai jual di luar kota Medan. Ini ceritanya bagaimana pula ini, Pak? Ya, karena awalnya kan hanya untuk Medan, Pak. Jadi makin lama makin gini, melayani Indonesia. Kita sebenarnya ingin target outlet sebanyak-banyaknya. Kita pernah outlet banyak sekali. Tapi karena menurut saya ini juga faktor teknologi. Jadi kita tiap hari kita kembangkan teknologi. Bagaimana pempek itu bisa segar dan tahan. Jadi ya mungkin bisa diceritakan oleh Bu Jen di sini yang tiap hari bergelut dengan itu. Dan memang ada teknologi. Artinya pempek ini harus makanan sehat dan bergizi. Artinya 6-70% itu daging di dalamnya dan daging ikan ya. Ya, daging ikan tenggiri dan harus tenggiri dan harus fresh ya. Dan tenggiri pun tenggiri khusus, tidak bisa tenggiri sembarangan. Tenggiri banyak, ada bunga, batang, apa banyak dia. Dan tenggiri juga ada juga jangan saat dia lagi bertelur gitu. Jadi ada tekniknya semua. Jadi kalau nggak kuasai teknik ya repot. Gitu. Siap. Jadi dari mulai sana karena bagus dinikmati banyak orang di Medan, akhirnya menjadi sebuah potensi yang dikembangkan ya. Jadi sahabat Tribuners memulai bisnis itu harus sabar ya. Tidak serta-merta itu menjadi besar ya. Kita lihat packagingnya sangat bagus. Ini adalah perjalanan yang panjang. Kita butuh proses, butuh kerja keras untuk mewujudkan menjadi kenyataan. Nah, saya ke Bu Janis. Bu Janis, saat ini varian produk apa yang ada dipersembahkan oleh Pempek Sriwijaya dan keunggulannya apa sih? Sehingga menjadi orang tertarik untuk makin lama makin banyak peminat, pecinta yang loyal terhadap Pempek Sriwijaya. Jadi varian produk dalam bentuk kemasan kotak sudah cukup banyak, dari kapal selam, lenjer, adaan. Kemudian ada mixnya ya, mix kapal selam, lenjer, adaan, ada juga pempek kulit, ada batagor, ada otak-otak goreng, otak-otak bakar. Itu sudah dalam bentuk kemasan. Namun ada juga produk yang kita jual belum dalam kemasan, itu tekwan, celimpungan, laksan, pempek sate, kumis naga, dan lainnya. Jadi itu bisa diperoleh di outlet kami yang bisa offline dan online ya. Dan ini produknya berbagai macam ya Bu ya. Ini kemasannya sangat cantik. Ini kemasannya bisa tahan berapa lama ya Bu ya? Nah, kemasan pempek frozen ini kalau kita simpan di kulkas frozen itu bisa tahan 1 tahun. Untuk permintaan misalnya kirim ke luar kota. Seperti Shopee, ataupun ada teman-teman yang ingin membeli oleh-oleh untuk keluarga di luar kota, misalnya mau kirim ke Jakarta, mau kirim ke Singapura, mau kirim ke Malaysia. Nah, itu daya tahannya itu bisa 3 bulan. Bisa 3 bulan. Nah, jadi itu dalam perjalanan ke sana, tentengnya itu di suhu ruang itu bisa tahan. Bisa 3 bulan ya. Tapi yang bagusnya adalah kita harus keep di chiller ya, supaya bisa tahan lebih lama. Tapi kalau di ruangan biasa ya, sahabat Tribuners,
bagi yang pecinta pempek dari kota Medan, Jakarta, Surabaya, dan seluruh Indonesia, di suhu biasa bisa 3 bulan ya. Silakan nikmati, ini pempek yang sudah teruji, banyak peminatnya. Dan kemudian kalau bagusnya adalah di chiller, di kulkas itu bisa 1 tahun ya. Ya, di frozen Pak. Di frozen ya. Di frozen. Ya. Jadi Di frozen. gini, kalau dulu kita beli dari Palembang, itu pempek yang kita beli itu pempek batang, pempek kapal selam itu semua dikasih tepung. Kalau Supaya sekarang tahan. kita enggak. Jadi kita dengan satu teknologi, kalau izin saya buka, kita enggak Silakan Pak, silakan. enggak kasih tepung gitu. Oke. Sampai sekarang masih ada juga yang kasih tepung. Nah, kalau kita udah ini cukanya ya, dan semua sudah melalui Kemasannya juga sangat ya, semua sudah cantik, sudah betul-betul dikemas dengan Divakum, baik ya? dan divakum dengan baik dan bersih gitu. Oke. Jadi makanya ini sudah melalui teknologi yang kita memang bukan teknologi tinggi ya, tapi minimum kita jamin karena kita di Balai POM, kita ada MUI, ada semua, udah cek semua. Jadi mudah-mudahan sampai ke proses mulai dari awal, dari mulai potong ikan, korek ikan, kita udah diperiksa oleh MUI maupun POM semuanya. Oke. Ya. Luar biasa ya dari prosesnya ya. Tadi Pak Brilian ada cerita bahwa dulunya pecinta pempek itu adalah untuk supaya bisa tahan lama adalah dikasih tepung ya, supaya kering, ibaratnya seperti diawetkan ya supaya bisa tahan lama. Tetapi karena inovasi yang dilakukan oleh Pempek Sriwijaya, dipikirkan ya, teori pikir bagaimana bisa dinikmati sehingga diketemukanlah ya cara packaging yang bagus sehingga sahabat Tribuners, teman-teman yang pecinta pempek bisa menikmati saat ini dimanapun kita berada ya. Jadi ini bisa disimpan, cukup praktis ya. Bahkan di luar negeri kalau senang ya lagi belajar beli. Di sana baru kita panasin. Dan ini panasinnya caranya menyajikannya seperti apa, Bu Janis? Apakah digoreng, apakah di steam? Bagaimana yang lebih dinikmati saat ini? Bagi yang suka steam, ini dikukus saja. Jadi misalnya kita dari beku kita keluarkan, itu ditawing, udah dia lembut, tinggal kita kukus. Cuman kebanyakan orang Indonesia sukanya goreng ya. Jadi minyak dipanaskan dulu sampai betul-betul cukup panas. Pempeknya kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Ya. Jadi tergantung ya sahabat Tribuners ya. Mau dikukus boleh, mau digoreng juga boleh, tergantung kepada selera. Kalau di baking, di microwave bisa. Di microwave juga bisa ya, dia tanpa minyak kan boleh juga ya. Bisa digoreng, misalnya di air fryer bisa, mau digoreng di microwave bisa. Ini Pak BM, dari gizinya bagaimana? Wah, kalau gizinya di sini bisa terlihat kandungan kita gizinya. sudah melalui proses lab ini, jadi luar biasa. Jadi kita di sini kalau terutama ada protein lenjer ya. Nah, adaan ini bisa sekitar 80% itu ikan. 80% ikan. Ya, ikan lenjer kita tahu. Juga gitu. Ikan sangat bagus untuk perkembangan otak. Lebih biasanya yang makan ikan itu biasanya lebih pintar itu seperti itu ya. Jadi sahabat Tribuners, mari ya yang tidak suka makan tidak ada waktu untuk makan langsung ikan ini 80% ini adalah ikan dan sangat bagus sekali untuk kesehatan dan untuk perkembangan otak. Biasanya makan banyak ikan akan menjadikan kita kabarnya sih ya saya juga konsumsi satu kotak ini proteinnya itu memenuhi kebutuhan protein satu hari. Satu hari. Jadi kebutuhan protein manusia itu adalah per kilogram berat kita itu adalah 1 gram. Misalnya berat badannya saya 60 kilo, berarti kebutuhan protein saya itu 60 miligram. Gitu. Oke, ini menarik, Bu Janis. Kan pada awalnya kan tidak serta-merta ada kotak ini kan. Jadi kotak ini juga adalah inovasi untuk jual lebih jauh. Awalnya memulai bisnis ini seperti apa, Bu Janis? Mungkin Bu Janis bisa sharing kepada sahabat Tribuners bahwa proses membangun sebuah bisnis itu butuh sebuah proses. Kita lihat kemasan ini sangat bagus. Sekarang ada di mana saja kan, di Tokopedia dan di mall. Tetapi untuk proses menuju ke sana kemari ini seperti apa? Saya Bu Janis ya, nanti Pak Brilian kita cerita banyak tentang ikan nanti. Saya menarik ini Pak. Jadi timbulnya
ide untuk membuat kotak ini adalah ya sebetulnya dari apa ya, dari pembahasan kita waktu tahun lalu itu. Oke, ya. Jadi pada saat sekarang ini di Indonesia sudah marak ya itu penjualan dengan marketplace ya. Nah, kami juga waktu itu ingin melayani teman-teman itu di supermarket. Jadi kalau kita jual ini di supermarket itu dengan hanya tampilan begini kan kurang bagus ya. Jadi alangkah bagusnya kalau kita kemas dengan kemasan yang betul-betul praktis dan indah gitu. Ya, jadi makanya muncul ide ini. Nah, sehubungan dengan kita mau mengedarkan pempek dengan kotak yang bagus ini, kami juga lakukan serangkaian permohonan izin edar. Awal mulanya dari PIRT dulu. Nah, setelah itu kami lanjutkan ke Balai POM, kemudian akhirnya disertifikasi halal oleh LPPOM MUI Sumut ya. Nah ini luar biasa, sangat menarik sekali ya, sahabat Tribuners. Jadi supaya di awal mulanya untuk menjual lebih jauh lagi adalah bagaimana packaging atau kemasan yang bagus. Dari sana muncullah ya, supaya dikemas dan sebagainya menjadi lebih estetika sehingga bisa di take away kemana saja. Nah, ternyata tidak mudah ya, perlu izin dan sebagainya ya. Betul. Nah ini untuk izinnya Pak Brilian bisa sharing sedikit untuk supaya UMKM kita di Sumatera Utara Medan ini dapat berkreasi ya, keinginan untuk maju seperti pempek Sriwijaya juga kan. Prosesnya seperti apa Pak? Misalnya kita ada sesuatu makanan yang bagus, kemudian kita mau distribusi jual secara nasional, persiapan untuk izin-izinnya seperti apa Pak? Ya baik. Mulanya saya juga berpendapat bahwa ini makanan tradisional. Jadi makanan tradisional itu harusnya tidak perlu, apalagi kita home industry kan, kita nggak perlu banyak izin lah, cukup PIRT. Tapi sejalan dengan perkembangan zaman, saya lihat bahwa ini nggak bisa. Kita harus ada perubahan. Nah, saya pernah coba untuk buat ke BPOM. Lama juga loh. Saya sendiri kan orang politik kan, saya waktu itu masih anggota dewan. Ngurus Balai POM-nya tuh lama kali. 2 tahun nggak selesai. 3 tahun nggak selesai. Akhirnya, ya kan saya lihat pada periode Jokowi kedua, ya saya juga banyak, karena saya anggota dewan, saya sering ribut juga ke Jakarta. Memang ini satu sistem yang masing-masing mereka nggak salah-salah pada peraturan. Jadi peraturan kita yang terlalu jerimet gitu. Terakhir begitu Pak periode kedua Pak Jokowi sudah instruksikan bahwa BPOM itu di bawah perhatian dia. Nah sekarang sangat bagus dan sangat cepat. Ya sangat cepat. Bahkan dia mendatang melayani kita, menawarkan. Nah ini luar biasa. Sama dengan dulu kalau kita lihat istilahnya dulu masih jam sostek, sekarang BPJS Tenaga Kerja. Dulu juga palingnya jelek sekali. Terakhir kita desak jadi bagus. Nah inilah pemerintah sebenarnya, kalau untuk membangkit UKM itu kerja dengan baik, pemerintah mesti bekalin. Jangan kita kalah sama Malaysia. Yang kita kalah dengan Singapura, mereka bekali UKM dengan training, dengan izin yang sangat mudah. Mereka tidak mengharapkan retur pajak. Kalau setiap penjualan kita kan ada kena PPN ini. Nah, ini mereka mengharap dari itu makin banyak. Jadi di Indonesia, bahkan kita lihat banyak dengan makanan-makanan dari Malaysia, negara tetangga. Ini tidak benar. Harusnya kita yang banyak jarang ke Malaysia, karena kita punya kekayaan makanan, aneka makanan banyak. Rendang. Banyak sekali, rendang, bumbu, kan semua. Rendang bisa dikirim juga kan, kalau dibuat packaging ini kan bagus jadi, ya. Sriwijaya sudah akan muncul sebentar lagi kemasan rendang dalam ini. Mempek rendang gitu ya. Ini ini rendang ya. Sama kalau kami Palembang juga ada tempoyak, kami banyak makanan yang bisa kita jual. Jadi maunya saya tolonglah ya, kalau ada BPOM yang mendengar ini, tolong datangin UKM dan ajarin. Dan ini mereka lagi galau, di sanalah kita kasih pembelajaran yang baik dan kita modalin supaya bisa ekspor. Indonesia banyak bahan baku. Indonesia banyak karya anak bangsa yang akhirnya tenggelam. Saya rasa rendang itu suatu hari dari Malaysia bisa impor ke Medan loh. Kalau kita tidak jaga kita akan tahan, Pak, gitu. Jadi makanya menurut saya pemerintah ini melalui Dinas Perdagangan, melalui Dinas Perindustrian, ya kalau bisa pendataan usaha-usaha kecil. Kita banyak loh, yang kita nasi Padang begitu banyak Medan, yang terkenal
Garuda bersaing dengan sempurna dari Jawa kan gitu. Iya. Nah, begitu banyak. Nah, kenapa? Kenapa tidak bagaimana brandingnya itu supaya bisa bagus? Pempek juga gitu banyak di Kota Medan. Ya kan? Pempek kan banyak. Palembang juga lebih banyak. Ya, jadi kita mau saling sinergi. Nah, dan pemerintah juga dari satu sisi, perhatikanlah. Segala pengurusan izin sudah permudah, tapi labnya masih mahal. Oke. Ini Jadi, perlu lab juga ya, Pak? Iya perlu. Kita untuk ngurus izin ke BPOM, kita mesti punya hasil lab. Oke. Di sini hasil labnya bisa 13 juta, 6,5 juta. Kita rencana nih mau buat ekspor. Untuk lokal kita udah selesai. Kita Saya mau ekspor. koreksi dikit Pak, yang 13 juta itu adalah umur simpan. Iya, umur simpan. Nah, sedangkan kalau izin lab untuk, kita kan perlu 3 izin lab ya. Satu, kandungan gizi, Kandungan gizi. kedua mikroba, Iya. Kandungan ketiga gizi, logam mikroba. berat. Tahan lama. Oke, Nah, oke. jadi total harganya itu ya sekitar kisaran mendekat 3 juta. Sedangkan yang saya butuh tambahan karena saya mau meyakinkan masyarakat bahwasanya pempek itu bisa tahan di suhu ruang karena perlu perjalanan. Misalnya saya kirim ke Singapura itu perlu 1 minggu. Ya. Kalau dengan standar vakum biasa itu udah pasti rusak. Ya. Nah, karena saya punya teknologi dan saya mau hasil uji itu ada, makanya saya meminta beberapa perusahaan kasih proposal. Ternyata di Indonesia mahal banget. Ada yang 13 juta, ada yang 6 jutaan. Akhirnya saya malah uji ke luar negeri. Ke luar negeri Malaysia 1,5 juta. Padahal sama, apa bedanya sih? Nah, inilah pemerintah kita harus koreksi. Dan kebetulan kita lakukan kayak gini, pengen kita ekspor, baru kita tahu. Tapi kalau ada pengusaha UKM yang dengar 13 juta, wah nggak jadi dong go ekspor. Padahal Ya kan? potensi masih besar. Jualnya Pak. oleh-oleh, jadi nggak besar-besar gitu. Jadi menurut saya, pemerintah harus tolong intervensi, lab-lab itu, ya, pemerintah punya lab juga sendiri. Kalau bisa kasih gratis. Ya kan? Ini yang penting. Luar biasa. Terima kasih. Jadi Ya. izin ya, tidak semudah itu ada izin edar, kemudian POM ya, MUI, dan kemudian untuk ekspor ada tes Ada 3, HCP. HACCP juga Iya, ya. ada lagi program pemerintah namanya Species Go Up World ya, ada BPOM lagi sekarang menggalakkan itu bagaimana UKM bisa diberdayakan menjadi ekspor bumbu-bumbu rempah-rempah asal Indonesia. Luar biasa ya. Iya. Kita luar biasa. Kita harus mencontoh ini seperti Korea lah ya. ya, Korea itu kirim makanan, kosmetik, kimchi, makanan, kosmetik, semua. apa semua. Jadi sudah Luar saatnya, negeri. ya sudah saatnya kita bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Produk lokal Indonesia, apalagi bumbu masakan Indonesia bisa dinikmati. Iya. Karena mahasiswa kita di luar negeri juga banyak ya. Banyak sekali. Jadi mereka kepengen juga menikmati rendang, pempek ya gitu. Jadi tinggal gampang dan yang penting adalah quality taste-nya harus good. Iya. Nah, ini paling penting ya. Tadi Iya, saya betul. belajar satu adalah kita harus quality taste yang seperti Iya, original. punya standarisasi. Jadi kita lah. bisa ada nostalgia sendiri Iya. ya. Nostalgia kepengen Iya. makan, udah nggak usah jauh-jauh Iya. tapi bisa nikmati. Betul. Oke. Saya tanya ke Bu Janis. Bu Janis, ini ikannya tadi Pak Brilian ada cerita, ikannya spesial ikan. Seperti apa ikannya? Yang dipilih karena 80% kan? Ya, Karena ikan juga 80% bahan baku. Seperti apa cara pemilihan jenis ikannya, ya. freshnya bagaimana sehingga ini menjadi keunggulan untuk para pecinta pempek. Ya, ikan yang kita pakai adalah 100% ikan tenggiri. 100% ya. Ya. Nah, ikan tenggiri itu kan Apakah yang lain ada campur? ada, misalnya Ada di Palembang juga, ya. mungkin Oke, mereka oke. ada memakai ikan belida, Oke, ya. oke. Tetapi ikan belida itu tidak bisa diperoleh di Medan, dan juga ikan belida adalah sekarang ikan yang sangat langka ya. Oke, Jadi oke. pun saya nggak tahu persis apakah sekarang masih begitu mudah diperoleh Oke. di Palembang. Nah, juga kadang-kadang ada yang campur dengan ikan gabus gitu ya. Nah, kita sendiri adalah memakai 100% ikan tenggiri. Oke, Bu, sedikit sebelum Ibu lanjut. Aslinya pempek ini ikannya ikan apa, Bu? Aslinya kalau Dari di original pertama sekali yang menjadi khas di Palembang. Tenggiri. tenggiri, Oke. tenggiri. Jadi belida itu adalah improvisasi gitu ya. Iya. Belida itu dari ikan sungai, sedangkan ikan tenggiri itu ya dulu hasil tangkapan nelayan Oke, oke. dari laut itu ya Oke. di Indonesia adalah tenggiri. Oke. Jadi bagaimana cara pemilihannya kemudian? Yang paling penting adalah Ya. ikannya harus segar.
Oke. Ya, jadi kita periksa dari insangnya, dari matanya. Nah, kemudian ya jenis-jenis ikan tenggiri ya seperti tadi Pak Iya, Brilian ini udah menarik ini. singgung ya. Beratnya Ada juga nentukan. Oh, iya. jangan pilih ikan tenggiri yang beratnya kecil gitu. Oke. Kita biasanya standar kita itu adalah minimum ukuran 7 on. Jadi yang di bawah itu kami tidak pakai. Jadi ukuran besarnya sangat menentukan kekenyalan hasilnya. Oke. Ya, kemudian dari tadi kesegaran, kemudian jenis-jenis ya. Jangan pilihlah ikan betina yang lagi bertelur. Oke. Sehingga nanti Kelestarian dia ikan ya. ya satu kelestarian, ya kedua juga dia bentuknya nanti agak susah, terutama kapal selam. Kapal Oke. selam kan kita perlu isi 1 butir telur di dalam Iya. yang utuh. Nah, kalau dia memakai ikan yang terlalu yang tadi yang beranak, dia terlalu berlemak sehingga dia akan bocor terus. Oke. Ya. Terlalu lemak dia. Nah, kemudian ya ikan tenggiri itu ada beberapa ya, jangan sampai terpilih misalnya tenggiri musang atau apa, itu pasti nggak enak gitu ya. Minimal adalah tenggiri bunga ataupun itu tenggiri batang. Nah, dua Tenggiri? itu batang. Batang ya. Bunga sama batang. Hari ini saya belajar pilih ikan tenggiri, bunga atau batang ya. Selama ini saya Jadi lengkap makan dia, ada bunganya, ada tangkainya. ini menjadi story ya. Pilih tenggiri yang batang sama bunga ya, sahabat Tribuners. Jadi Mempek Sriwijaya ini dibuat dari ingredients ikan yang fresh ya. Tadi dipilih fresh, insangnya masih bagus merah, dan kemudian minimal 7 on, dan untuk menjaga kelestarian dan juga quality yang pilih yang tidak bertelur ya, karena itu juga akan memperbanyak di laut sana. Jadi sangat bagus pengolahannya, sumber bahan baku yang sangat bagus sekali ya. Bahan baku bagus, dan itulah kuncinya. Sebenarnya banyak yang cerita ya. Saya banyak ngobrol sama industri food and beverage ya. Sebenarnya gampang industri makanan ini. Kalau kita buat gampangnya yang pertama adalah jangan cari masalah dulu, pilih sumber-sumber yang fresh. Apakah benar itu, Bu? Betul, sangat betul. Ya, betul ya. Nah, jadi ikan itu kalau fresh itu hasilnya Kualitinya beda ya? udah pasti bagus. Jadi jangan irit-irit ya. Nanti simpan lagi untuk turunkan biaya dan sebagainya. Yang penting adalah quality dulu ya. Quality orang akan senang ya. Ya, nanti hasilnya kalau tidak enak juga konsumen juga akan tidak balik ya. Jadi kita memang pertahankan mutu nomor 1. Sehingga konsumen itu tetap akan kembali kepada kita. Ya, sahabat Tribuners, para praktisi dan UMKM ya. Ini kita dapat inspirasi dari Bu Janis dan Pak Brilian langsung. Ya, kita untuk UMKM supaya ingin berkembang ya, catatannya adalah quality ya. Quality number one. Quality. Buatlah kualitas yang dapat diterima dan dinikmati. Bila perlu masyarakat atau konsumen good. Kalau mereka kadang good, kita sudah ada harapan ya. Tinggal kita kembangkan seperti ini, packagingnya, distribusinya akan menyusul semuanya. Dari segi ingredients, dari segi prosesnya, Pak Brilian, ini gimana ini? Tentunya kalau sekarang kan udah improvisasi. Kalau dulu makan pempek kan kita langsung sajikan di piring, makan dapat freshnya. Apakah untuk dapat ini semuanya fresh dan sebagainya, teknologinya bagaimana? Prosesnya? Bu Janis, silakan. Sama seperti tadi Pak Brilian sudah ceritakan, kita kan sudah lewat pengujian dari Balai POM ya. Jadi pengujian itu bukan sekedar pengujian. Semua proses itu kita harus ikutin standar. Misalnya kita proses pembeliannya, ya, misalnya dari segi halal maupun Balai POM. Bahan baku yang kita beli itu, sumber-sumbernya, jenis-jenis merek yang kita pakai untuk misalnya cuko itu harus bersertifikasi, betul-betul diakui, betul-betul yang sudah yakin layak sehat. Kemudian proses pemasukannya, bagaimana kita alur administrasinya, dari masuk barang, penerimaan barang, sampai kemudian kita proses pencucian, penyimpanan daging ikan yang sudah kita belet, kemudian bagaimana memproses pempek ini sampai divakum dan didistribusikan. Itu ada SOP-nya. Dan betul-betul kita harus mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Jadi kita bersama tim penguji, kita sudah membentuk dan sudah disertifikasi, dan SOP itulah yang kita ikuti. Jalankan supaya dapat quality yang bagus. Iya, betul. Pak Brilian, ini menarik ya. Ada fresh dan SOP yang harus kita ikuti sehingga quality ya, kita berikan quality yang terbaik kepada konsumen.
ini potensi dari pempek Sriwijaya seperti apa? Bapak melihat? Ya menurut saya dari kita mulai dagang satu outlet pinggir jalan di Jalan Kutacane, ya kan. Terus kita lihat bahwa ini potensi besar sampai sekarang hampir di semua plaza ada. Ya, bahkan kita mikir untuk mengembangkannya kita pengen pikir ke luar negeri. Nah karena kalau kita tidak ke luar negeri, ya tadi seperti Bapak Senek katakan bahwa mahasiswa kita di sana banyak. Orang Indonesia kita banyak. Pasti pengen makan ini ya kan, Iya, sesekali kan Ya butuh kan? tradisional. Jadi, nah apalagi saat sekarang kan, Iya, ya tidak boleh pulang kan. iya, iya. Kalau pulang pun bisa 1 bulan kan, Iya, karantina lagi. karantina. Jadi menurut saya bahwa ya saat inilah kita mikir bagaimana bisnis offline itu kita perlebar dan online juga kita perlebar. Dan tidak hanya di lokal dan bahkan di luar. Jadi kita sudah ada di Pekanbaru, ya di Sumatera Utara hampir semua tempat sudah ada. Dan kita udah mulai buka Palembang, Lampung, Jakarta. Kita di mulai Lok kita Sumawe, buka. Banda Aceh, Birun Itu sudah ada, Aceh sudah ada itu. Jadi inilah. Jadi UKM itu jangan hanya memikirkan udah cukup aja, capek, jangan. Semua capek. Karena satu hari itu 24 jam, kita masih ikuti perkembangan. Nah sekarang dengan teknologi begini kita banyak gampang belajar. Mau lihat pempek Sriwijaya bagaimana di kotaknya apa, bisa di YouTube, bisa di mana. Terus di tempat-tempat banyak, bisa jadi gampang, nggak repot lah. Asal mau belajar. Iya, jadi sahabat Tribuners ya, jangan pernah puas terhadap apa yang kita capai. Kalau kita udah sukses di kota yang kita cintai, ekspansilah ke lebih besar lagi, ke kota yang lain, bila perlu ekspor seperti yang dilakukan oleh ini kalau pempek bisa tembus Sriwijaya. ke market Cina luar biasa ini. Ini kita masih mikir market Malaysia nih. Mungkin tahun depan kita udah bangga kirim ke juga Malaysia. kita Pak, Iya. bisa masuk ke market China ya Pak ya. Iya, pasti. Dan ini Pak, biasanya konsumen kita, apakah itu end user, apakah misalnya katakanlah ada orang yang kepengen jual pempek, jadi nggak usah ambil pusing lagi buat sendiri, ambil dari sini sajikan. Banyak seperti itu. Jadi kita ada end user, kita ada yang reseller, bisnis, reseller kita untuk- ada di supermarket. Yang untuk seperti rumah makan yang khusus jualan pempek, jadi nggak perlu capek lagi, nggak perlu capek lagi, langsung Reseller. penting Ada. reseller. Ada Mereka beberapa. masak sajikan untuk Iya. Iya. Restoran juga ada. restoran juga ada ya. Hotel-hotel ada. Jadi standarnya memang udah diterima Iya, secara iya, nasional. betul. Ya, sahabat Tribuners, standar sangat penting, quality yang menjadi apa ya, cikal bakal sebuah UMKM itu bisa maju dan berkembang. Sampai di sini kita juga bangga, pempek bisa untuk nasional dan kemudian akan ekspor ke Malaysia dan bahkan nanti akan ke pasar China. Dan kalau ke pasar China, luar biasa. Kalau bawa ke Amerika, ke Satu orang Australia, makan Kanada satu udah aja. sering ini. Ya, Kalau ada dokter Koman itu sering beli untuk anaknya ke Australia ini. luar biasa. Udah sering. Iya. Iya. Oke, Pak Bu Janis, jadi pempek Sriwijaya bisa didapat di mana saja? Ada program khusus Kak, misalnya bagi yang kepengen pempek Sriwijaya ini? Ya, jadi kalau pempek Sriwijaya sekarang bisa diperoleh di supermarket ya, di Di mana Medan, aja? di Oke. Brastagi, Brastagi ya? di Medan, Brastagi, Tiara, Gatot, Mahatan, Wazir, Ranto, kemudian ada di Semarko, ada di Katigamat, ada di Maju Bersama, ada di Sujuya. Ya, kemudian kita juga hadir udah di Lok Kevo Sumawe, ada juga. di Transmart ya, Transmart Medan Fair sama Transmart Podomoro. Ya. Ya, kemudian kita juga hadir di Lok Sumawe, Birun, Banda Aceh, Pekanbaru sudah beberapa supermarket udah mensuplai. Luar biasa. Jadi untuk program Tribun, pendengar di Tribun, nah mulai hari ini sampai dengan tanggal 16 kami ada pasarkan ini Spesial untuk khusus Tribuners ya. Masuk saja ke Tokopedia, ketik kodenya Tribun 17, jadi ada cashback ya Pak, cashback. Ya itu program dapatkan cashback, tapi harus ada 17%. kodenya, pakai Tribun 17 ya. Iya. Bisa beli di Tokopedia dapat cashback ya Bu ya. Betul. Oke, silakan. Ya, jadi kita juga ada hadir di banyak marketplace ya. Kita ada di Shopee, di Tokopedia, di Blibli, Bukalapak, Lazada, kemudian juga di
kantor kita di Leda Sujono. Nah, mungkin ada program satu lagi Pak bisa ditampilkan itu Program Merdeka Sale. Program Merdeka. Iya. Jadi ini akan hadir ya di bulan Agustus ini luar biasa ya, Oke. penuh dengan program kita. Ya. Di tanggal 17 sampai di tanggal 23 kita ada program khusus untuk pembelian di marketplace ini. Ya, jadi bisa langsung ke IG kita juga bisa, IG Pempek Sriwijaya Medan. Kemudian juga bisa ke beberapa marketplace, bisa di Grab juga, GoFood juga ada program Dan khususnya. ini program khusus kemerdekaan perlu kode, Bu? Ya ini enggak, memang perlu kode sudah ya? akan muncul di Pada tanggal 17 sampai tanggal 23. Kalau yang Oke. tadi khusus Tribuners. ya. Oke, sahabat Tribuners ya, Ya. ada kode Tribun 17 dapat special cashback khusus persembahan dari Pempek Sriwijaya ya. Ya, ya. Jadi untuk Merdeka juga ya. Ya, ya. Program Merdeka juga silakan nanti bisa dinikmati ya di seluruh Indonesia ya, Bu Iya, ya. betul, betul. Oke, silakan dinikmati ya. Ini sangat menarik ya. Jadi hari ini kita bisa belajar sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya. Produk itu harus berkualiti, kemudian penuhi persyaratan-persyaratan. Yang paling penting adalah jangan pernah menyerah, maju Ya. terus. Tantangan pasti ada. Yang setuju ya, Pak ya? Iya, betul. Tantangan pasti ada, kita perbaiki secara terus-menerus, quality, sistem, manajemen, peraturan kita belajar banyak supaya kita bisa mencontohi Pempek Sriwijaya yang bukan go nasional tapi internasional. Nah, ini ada betul. satu pertanyaan untuk Pak Ya. Brilian sebagai founder Pempek Sriwijaya. Kalau ayam kan sudah ada seperti sosis dan sebagainya Iya. yang diproduksi secara skala besar. Apakah ada kepikiran nggak untuk Pempek Sriwijaya ke depannya seperti ada pabrik untuk seperti itu? Ya sebenarnya kita kalau lihat potensinya sih ada. Ya, Cuman kalau pempek sampai hari ini saya lihat hampir kita ke luar negeri hampir nggak kelihatan. ya, Jadi salah satu cara untuk besar kita harus go internasional. oke, Untuk go internasional saya baru terkejut peraturannya banyak. oke. Maka kita harus ikutin. Nah menurut saya kalau untuk di Indonesia karena ini hampir semua provinsi ada tapi kualitasnya berbeda, kita coba dan ini bisa di-accept. Apalagi ikan di Indonesia potensinya Betul. banyak sekali ya. Ya, memang. Tapi pengaruh tsunami Aceh itu banyak juga ikan tenggiri yang sudah lari ke kepulauan lain. Ya, ini betul. Ini Ada kehidupan pengaruh alam. juga. Pengaruh. Dulu kan banyak sekali. Kita sekarang Oke. udah bisa dari daerah luar kita. Oke. Nah, dulu dari Aceh banyak sekali Sibolga gitu. Iya. Jadi kedepannya bisa ada Ya, pabrik yang bisa harus ekspor. keluar Ya, negeri scale up lah. kita Harus ready. Scale keluar up-nya negeri. ke lebih besar lagi ya. Kalau menurut saya hanya lihat pasar seperti Eropa kejauhan, Ya. tapi Cina, Asia, ya. Indochina, Asia di sini, wah itu pasar yang sangat ini. Karena Dan- mereka pemakan ikan. Iya, dan ikan sangat familiar bagi kita semua. Iya. Ya. Dan Oke. kalau Indonesia masih makan daging, kita di Iya. sana makan ikan. Oke. Dan satu lagi tambahan saya Iya. kepada semua pengusaha UKM bahwa tantangan kita sangat berat. Kita senang melihat orang besar, tapi sebenarnya orang besar itu dengan tantangan yang luar biasa. Iya. Sama dengan ikan tuh dari mau bertelur sama mau sampai dia besar, Iya. selalu ada tetap enemies, kalau bahasa Inggris tetap Iya. ada bahayanya. Jadi tidak ada usaha yang senang ya. Yang senang adalah cuma satu hari kita lihat rekening koran banyak duit, omsetnya capai, tapi begitu mulai besok, Capek lagi. nah begitu ketimpa coronavirus, kalau kita tidak maintain dengan baik, maka ya banyak UKM yang bisa berjatuhan. Tapi kalau kita maintain dengan baik dari jangka panjang, saya rasa ya kita masih bisa akses walaupun angin model apapun. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya waktunya sangat luar biasa sekali ya, Ya. Bu Janis dan Ya. Pak Brilian. Senior, thank you. Sudah bisa sharing banyak, memberikan edukasi kepada kita semua tentang bagaimana membangun UMKM. Ya, UMKM bisa menjadi besar. Kita contoh Pempek Sriwijaya ya, yang luar biasa, sudah ada kemasan dan sebagainya untuk ready untuk ekspor. Nah, ini penutup dari Pak BM untuk sahabat Tribuners menghadapi COVID-19. Bagaimana sikap dari UMKM ini supaya kita bisa semakin maju dan bertahan ke depannya semakin kuat? Apa yang harus disiapkan, Pak? Ya, menurut saya dalam situasi COVID ini, jangankan negara se-Indonesia, negara yang kuat, ekonomi kuat pun terpengaruh. Jadi kalau kembali kita lihat, ya tidak ada yang tidak terpengaruh dan tidak ada yang tidak menderita dengan COVID. Jadi penderitaan itu kita minimalisasi dan kita nikmati perjalanannya penderitaan itu. Nah, maka yang biasanya kita bisa ke plaza,
setiap hari ngopi di plaza, ya kali ini udah ngopi ke rumah atau ngopi di tetangga. Tetap ngopi juga gitu. Nah, jangan kebiasaan kita ego kita timbul karena ada COVID. Karena memang kita mau gimana? Atau mau dilepas biar semua orang kena, ya kan, dengan keegoan kita. Jadi semuanya ada batasan. Jadi menurut saya, nah, kita tetap punya kebutuhan hidup, kita tetap punya kemauan untuk berkembang. Tapi dengan COVID kita carilah peluang bagaimana bisa eksis dalam situasi begini. Ada satu istilah orang Tionghoa, Wici itu krisis ya. Wi itu wisian bahaya, Ya. Ci itu cihui kesempatan. Ya. Jadi dalam krisis COVID ini, bagaimana kita mencari kesempatannya? Ada Peluang, peluang. ya. Ada ya. peluangnya, dari peluang yang bagus, cihuinya yang bagus. Ya. Nah, jadi menurut saya, ya selama di dalam COVID ini kita evaluasi produk, kita coba verifikasi produk dan sebagainya, termasuk studio kita, termasuk kampus kita. Perkuat ya internal ya. mudah-mudahan Ya. bagus, Oke. karena trust itu sangat penting oleh masyarakat. Oke. Jadi sahabat Tribuners ya, apa Ya. yang disampaikan Pak Ya. Brilian Mokhtar, building trust, kita Ya. senantiasa memperbaiki diri untuk Ya. supaya lebih siap Ya, untuk menghadapi perubahan itu. Ya. Ya. Tinggalkan ego kita, mari kita terima perubahan itu sudah pasti. Kita perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga Indonesia sehat kembali, kita semua keluar dari COVID-19 ini, Ya. dan kita dapat beraktivitas dan lebih maju dan berkembang lagi. Terima kasih sahabat Tribuners, terima kasih Ya, Pak terima Brilian kasih, Mokhtar, Pak Sene. Bu Janis Terima kasih. yang sudah sharing tentang ikan ya, pempek, makanan, healthy food ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Terima kasih semuanya. Ya, terima ya, kasih. terima kasih Ya. sahabat Tribuners. Iya, terima kasih.